Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novika Fauziana Suha dengan NIM 231260056. Saya akan membuat tugas video bahasa Indonesia tentang topik, tema, dan kerangka karangan. Topik merupakan pokok bicara tentang suatu hal yang akan digarap menjadi karangan. Topik karangan sendiri merupakan jawaban atas pertanyaan seperti masalah apa yang akan ditulis dan juga kehendak menulis tentang apa. Saat menulis kerangka karangan, yang pertama kali harus ditetapkan adalah topik. Menurut Ahadiyah dan kawan-kawan 1992, topik karangan tidak seimbang. Menurut Ahadiyah dan kawan-kawan 1992, memilih topik karangan tidak sembarang dilakukan. Perlu pertimbangan berbagai hal supaya kerangka dapat diselesaikan dengan baik. Adapun hal-hal berikut. Yang pertama, topik menarik perhatian penulis. Memilih topik harus yang menarik bagi penulis dan juga bukan hanya menarik bagi calon pembaca. Yang kedua, topik diketahui atau dikenal dengan baik. Kesukaan atau hobi seseorang tentu berbeda. Yang ketiga, bahannya dapat diperoleh dari aktivitas menulis, terutama menulis ilmiah. Tidak bisa lepas dari data atau sumber bahan yang lain. Yang keempat, topik dibatasi dengan ruang lingkupnya, meskipun topik memang masih luas cakupannya. Setelah itu, Keraf 1997-25 menambahkan bahwa bagi penulis pemula, sebaiknya topik jangan terlalu baru, bersifat teknis atau kontroversial. Topik terlalu baru menyulitkan seorang penulis pemula karena kelangkaan pustaka penunjang atau kekurangan data lapangan. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui persamaan dan juga perbedaan antara topik dan judul. Menurut Keraf 1984-128, perumusan dan penulisan judul yang baik setidaknya memerhatikan 3 hal. Yang pertama, judul harus relevan, yang berarti judul karangan harus mencerminkan isi karangan. Yang kedua, judul harus provokatif, yang artinya sebuah judul karangan harus mampu mempertimbangkan rasa ingin tahu pembaca untuk mengetahui isi karangan lebih dalam. Yang ketiga, judul harus singkat. Judul tidak boleh memilih kalimat atau frasa yang panjang. Adapun pembatasan topik, agar topik lebih spesifik dari topik sebelumnya. Yang pertama, menurut tempat, negara tertentu lebih khusus daripada dunia. Yang kedua, menurut waktu atau periode atau zaman. Karangan kebudayaan Indonesia dapat dikhususkan menjadi seni patung zaman kerajaan Hindu. Yang ketiga, menurut hubungan sebab akibat. Dekadensi moral di kalangan muda-mudi menjadi pokok pangkal timbulnya krisis moral di kalangan muda-mudi. Yang keempat, menurut pembagian di bidang kehidupan manusia, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Yang kelima, menurut aspek khusus umum, individual, kolektif, pengaruh siaran televisi terhadap masyarakat Jawa. Yang keenam, menurut objek dan material, dan objek formal. Setelah itu, buat DKK dalam Craft of Research perumuskan 4 tips dalam membatasi topik. Yang pertama, tetapkanlah topik yang ingin digarap dalam suatu kedudukan sentral. Yang kedua, ajukanlah pertanyaan, apakah topik yang berada dalam kedudukan sentral itu masih dapat diperinci lebih lanjut. Yang ketiga, tetapkanlah yang mana dan perincian tadi yang akan dipilih. Ajukan pertanyaan, apakah sektor tadi masih perlu diperinci lebih lanjut. Selanjutnya, ada tema. Tema dapat diartikan sebagai pengungkapan maksud dan tujuan. Walaupun tema sebenarnya berada dalam pikiran penulis, alangkah baiknya tema tetap dirumuskan secara eksplisit dalam bentuk kalimat yang panjang dan lebar. Adapun contoh tentang judul karangan dan tema atau tujuan. Yang pertama, judul. Belajar mengungkapkan pendapat secara efektif. Tujuan judul sendiri menjelaskan bagaimana caranya mengungkapkan pendapat secara tertulis, logis, dan sistematis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua, judul. Aneka surat sekretaris dan surat bisnis Indonesia. Tujuannya menguraikan seluk-beluk surat yang disertai dengan berbagai contoh surat sekretaris dan surat bisnis. Yang ketiga, judul tentang industri strategis menyongsong era revolusi industri 4.0. Tujuannya menjelaskan cara mengantisipasi kebijakan teknologi dan industri strategis dalam konteks internasionalisasi. Selanjutnya, kerangka karangan adalah rencana teratur dalam pembagian dan penyusunan gagasan. Fungsi utama tersebut menunjukkan hubungan di antara gagasan-gagasan yang ada. Kerangka memungkinkan pengarang melihat kekuatan dan kelemahan dalam karangannya. Kerangka mengandung rencana kerja, mengandung ketentuan-ketentuan bagaimana menyusun karangan. Kerangka akan membantu penyusunan yang logis dan teratur, serta memungkinkan pengarang membedakan ide-ide yang menduduki tempat utama dari ide-ide tambahan.
Tahap yang perlu diperhatikan dalam menyusun kerangka karangan yaitu memilih topik, mengumpulkan informasi, mengatur gagasan, menulis karangan sendiri. Adapun manfaat kerangka karangan. Yang pertama, kerangka karangan akan memudahkan pengarang menyusun karangan yang sebenarnya dan dapat mencegah pengarang mengolah suatu ide sampai 2 kali. Yang kedua, kerangka karangan akan membantu pengarang menyusun atau menciptakan klimaks yang berbeda-beda menurut variasi pergelaran. Yang ketiga, dalam kerangka karangan dapat dilihat secara jelas materi pembantu yang diperlukan. Yang keempat, telah rapi tersusun, berarti kerangkanya sudah selesai. Yang kelima, kerangka karangan merupakan miniatur dari keseluruhan karangan. Adapun macam bentuk karangan. Yang pertama, kerangka topik dan kerangka kalimat. Agar kerangka menjadi struktur yang baik, harus membagi-bagi gagasan. Kaidah pembagian yang perlu diingat adalah segala sesuatu yang terdapat di bawah sesuatu tanda harus berhubungan langsung dan takluk kepada yang membawakannya. Adapun metode pengaturan dan penyusunan kerangka karangan. Yang pertama, waktu atau kronologis, disusun menurut urutan waktu. Yang kedua, dari yang diketahui yang belum atau tidak diketahui, dari yang sederhana yang ke rumit. Keduanya memiliki pengaturan pada dasarnya sama. Yang ketiga, perbandingan dan pertentangan. Perbandingan maupun pertentangan menunjukkan hubungan antara berbagai hal atau gagasan. Yang keempat, dari yang umum ke khusus. Memulai gagasan yang besar atau umum lalu menyusun dan selebihnya sebagai serangkaian butir-butir khusus yang menunjang pernyataan yang lebih umum itu. Yang kelima, dari yang khusus ke umum. Cara yang merupakan kebalikannya cara di atas ini menyajikan butir-butir lebih dahulu untuk sampai kepada pernyataan yang lebih umum. Yang keenam, dari masalah ke pemecahan, dari pernyataan ke jawaban. Banyak dipakai dalam karangan bidang teknik dan penelitian perusahaan. Yang ketujuh, dari sebab akibat ke sebab. Mirip dengan khusus ke umum dan kedua mengikuti urutan umum ke khusus.